Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Syekh Nini Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sering menyampaikan bahwa beliau punya guru, yaitu matahari. Jadi matahari itu dalam keadaan apapun dia selalu beredar, selalu memberi kemanfaatan, menyinari, menumbuhkan. Maka hidup beliau adalah hidup yang penuh dengan kontribusi untuk bangsa, untuk agama, dan untuk negara. Saya pikir filosofi matahari ini penting untuk kita renungkan, ya, untuk kita jadikan sebagai motivasi bahwa makhluk Allah yang namanya matahari saja itu tidak pernah berhenti untuk memberi kebaikan, apalagi kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling utama. Ya, jadi keterlibatan Al-Maghfurlah Maulana Syekh dalam perjuangan fisik itu sesungguhnya besar sekali, karena dalam satu peristiwa yang cukup monumental di Lombok Timur, beliau adalah salah satu yang mengarahkan, mengatur, dan membuat strategi untuk menyerbu tangsi Nika yang ada pada waktu itu. Bahkan tidak cukup hanya dengan mengatur strategi untuk menyerbu tangsi Nika pada waktu itu, beliau juga mengerahkan beberapa murid terbaik termasuk saudara beliau, yaitu Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Faisal Abdul Majid, untuk menyerbu, dan kemudian saudara beliau tersebut wafat, ya, dan sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Rinjani di Lombok Timur. Jadi itu satu bentuk nyata dari keterlibatan beliau dalam perjuangan fisik, ya, untuk mempertahankan negara Republik Indonesia yang baru saja lahir pada waktu itu. Dan jauh sebelum itu beliau juga telah menggagas satu bentuk pendidikan, ya, yang berbasiskan Islam tetapi berisikan wawasan kebangsaan. Karena itu dinamakan dinamakan tempat perjuangan pertama itu namanya Musola Al-Mujahidin, yaitu para pejuang. Dan organisasi yang dibangun kemudian oleh beliau itu dinamakan Nahdlatul Wathon, pergerakan tanah air. Dalam pandangan beliau, antara nilai keislaman dan kebangsaan itu tidak boleh dipisahkan. Keduanya menyatu dalam satu tarikan nafas. Seorang Muslim yang baik adalah orang yang kontributif terhadap bangsa dan negaranya. Ya, kalau dalam konteks pandemi, ya, kita tahu bahwa salah satu nilai kepahlawanan itu adalah pengorbanan. Dan ini saatnya, ya, kita menghadirkan dan menunjukkan kesiapan untuk berkorban. Apakah itu berupa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, ya. Kita mengorbankan sebagian kebebasan kita, ya, dengan melakukan pola interaksi yang sesuai dengan musim pandemi seperti ini, dan juga hal-hal yang lain. Saya pikir semangat pengorbanan itu, ya, baik secara individual maupun kolektif, itu adalah salah satu esensi kepahlawanan, dan itu yang termasuk bisa kita teladani khususnya di dalam masa pandemi ini.